Shalom semuanya teman-teman. Halo. Yang pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan kenyataannya kita bisa bersosial, bertemu muka dengan teman-teman, berinteraksi, kita bisa melihat senyum di wajah masing-masing. Itu suatu hal yang sangat kita syukuri dan kita patut bahagia dengan itu. Meskipun singkat, tetapi ada hal yang ingin saya bicarakan kepada teman-teman, di mana sekilas saya membaca tadi mengenai 10 perintah Tuhan, dan mengapa saya baca karena itu juga bahan kurikulum untuk sekolah minggu. Tetapi meskipun itu diarahkan di sekolah minggu, tetapi itu tidak hanya berguna kepada anak sekolah minggu, semua kita juga perlu tahu hal-hal ini. Nah, sekilas mengenai cerita itu, bahwa ketika Tuhan memberikan itu kepada Musa, pasti memiliki tujuan yang sangat baik sekali untuk bisa dilaksanakan oleh bangsa Israel pada kala itu ketika mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka berada di padang gurun selama 40 tahun kalau nggak salah. Nah, itu ke-10 hukum Taurat. Kalau kami gereja Kristen Protestan itu pasti pengajarannya ada di sekolah sini, ya seperti Ori, dan kami juga yang Kristen Protestan pasti diajar di sekolah sini begitu. Di 10 hukum Taurat itu diajarkan kepada kita. Namun perlu kita telaah bahwa Tuhan memberikan 10 hukum Taurat itu pasti memiliki tujuan agar bangsa Israel itu memiliki adab, memiliki moralitas yang ingin bangsa Israel itu mencapainya. Mereka hidup rukun dan saling mengasihi. Tetapi kalau kita lihat alhasil bahwa 10 hukum Taurat itu pada akhirnya dikembangkan menjadi 613 ya kalau nggak salah. Nanti bapak-bapak teologi mohon diluruskan ya. Tetapi kalau kita lihat bahwa 10 hukum Taurat itu sebenarnya ada yang berasumsi, para bapak teolog menganggap bahwa sebenarnya 10 hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel untuk menyaring bangsa Israel yang benar-benar akan sampai di tempat yang dituju, yang akhirnya kan yang dibawa Yosua ya. Tetapi ada juga yang berasumsi bahwa enggak, Allah memberikan itu bukan ingin intimidasi bangsa Israel atau supaya bangsa Israel itu terhilang gitu, agar tidak masuk surga ketika sudah mati di dunia. Tetapi asumsi-asumsi seperti itu memang kita terima karena mereka pandang dari perspektif lain, bahwa ternyata Tuhan itu jahat juga. Kenapa jahat? Bahwa mengapa dia berikan 10 hukum Taurat itu? Akhirnya kan kita melihat bahwa 10 itu tidak dapat dilakukan oleh bangsa Israel jadinya. Bahkan dengan kearifan orang-orang Yahudi itu mereka kembangkan menjadi 613. Bayangkan itu. Bukan mempermudah, melainkan mempersulit. Nah, terserah teman-teman mau mengadopsi yang mana gitu ya. Mau pendapatnya mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan Allah itu ingin menyaring. Dia tujuannya dia memilih saja orang-orang yang memang benar-benar setia gitu. Tetapi caranya agar dilihat bahwa adil, dia berikan aturannya secara umum. Nanti yang taat itulah yang berhasil gitu ya. Tetapi ada juga yang mengadopsi bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa tujuan Allah itu sebenarnya adalah untuk membuat bangsa Israel itu beradab, beretika, bermoral dan segala macamnya, dan untuk mencapai kehendak Allah di situ, karena mereka akan menjadi bangsa yang besar. Nah, posisi kita saat ini adalah anak asrama.
tentunya anak asrama, yang namanya asrama ada yang disebut dengan aturan dan kedisiplinan berbagai macam. Saya nggak tahu teman-teman ini sudah menyadari bahwa saya ini anak asrama atau anak luar, atau saya ini siapa gitu. Perlu teman-teman renungkan bahwa ada pepatah mengatakan di mana bumi diikat di situ, oke, enggak sih? Itu di situlah itu maksudnya itu. Nah, oleh sebab itu teman-teman, saat ini saya mau berbagi rasa gitu ya. Saya juga pernah ada di posisi teman-teman ya, meskipun saat ini saya di kamar kita, saya gembala kamar kita, tentu tanggung jawab dan kewajiban saya masih tetap. Saya tidak diistimewakan. Kita sama anak asrama. Mengapa saya katakan begitu? Begini. Ya. Segala aturan yang dibuat di asrama pasti itu berguna untuk mendewasakan kita. Kita berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Kita berasal dari keluarga yang memang dalam tanda kutip saya tidak menunjukkan. Mungkin ada yang keluarganya tidak terlalu memperhatikan anaknya. Ada tetangga kami begitu. Dia hanya memusikkan dirinya saja, anaknya dia tidak pedulikan, terserah mau bagaimana. Ya. Saya nggak menuduh bahwa teman-teman ini, atau saya menafsirkan bahwa teman-teman ini berasal dari keluarga apa-apa gitu. Pasti kita memiliki latar belakang masing-masing. Nah, oleh sebab itu kedatangan kita di sini adalah memberi diri. Apa yang kita beri adalah diri kita untuk diisi, dan kita nggak bisa memaksa bahwa orang harus mengikuti apa yang kita mau. Tetapi kita harus membawa diri kita agar mengikuti apa yang seharusnya, karena itu bukannya mau mereka, tetapi mereka juga menerapkan apa yang memang seharusnya untuk dilakukan. Ya, tentu tujuannya tadi untuk membekali kita, ya, untuk membuat sebuah persiapan untuk kita, karena kita nggak selamanya di sini. Tentu kali lama kita 5 tahun, 4 tahun, berapa pasti kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Dan ketika saya mengikuti workshop di rumah Bung Herli yang dibawa oleh Pak Thomas Edison, gembalanya di Tangerang itu, yang tempat Pak Sugeng dulu, dia mengatakan begini: kedisiplinan itu sesungguhnya adalah melakukan apa yang tidak kita sukai. Oh, itu jelas. Mau tidak mau, karena kita di bawah naungan mereka, karena kita dari dulunya kita menyerahkan diri kita kepada mereka, maka apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi kedisiplinan, itulah yang kita ikuti. Setahu saya kita masih belum dijadikan budak di sini, ya nggak sih? Apa ada teman-teman yang sudah merasa bahwa saya ini seperti budak? Saya rasa enggak. Tergantung motivasi teman-teman menganggap apa yang terjadi, apa yang membuat kamu itu tertekan gitu, apa yang membuat kamu itu terasa tidak nyaman gitu. Nah, itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Apa yang terjadi dalam hidup kita itu kita motivasikan apa dia. Nah, itu tidak bisa saya definisikan segala apa. Tapi ini tadi, ingat kata-kata ini, bahwa kedisiplinan sesungguhnya adalah memaksakan diri, membawa diri agar bisa mengikuti apa yang tidak kita sukai. Oleh sebab itu teman-teman, dalam rangkumannya begini, ku tahu maka ku taat. Ya, saya titip pesan kepada teman-teman, lakukanlah ini. Ku tahu dan taati. Apa yang memang sudah diberitahukan, apa yang memang sudah dicatat bahwa ini tidak boleh, ini yang boleh, lakukan. Semua itu akan berguna kelak di masa depan kita masing-masing, dan itu pun tidak selamanya.
Itu aja yang menjadi penghiburan bahwa kita tidak selamanya di sini. Kalau kami ingat-ingat, kami ini semester 6, seperti rasanya kami nggak bentar lagi akan terjun ke PPL. Selalu cepat. Jadi oleh karena itu saya merasa saya tidak perlu membacakan satu persatu apa yang sudah saya share di grup. Kata siapa yang sudah membaca, ada yang sudah membaca kan? Oh begitu kan. Thank you, terima kasih. Oke. Jadi yang belum membaca ada 3 kalau nggak salah. 1 mengenai sayur, kemudian mengenai piket, kemudian 3 itu mengenai air. Itu sudah saya permasalahkan di grup. Yang 3 itu saya permasalahkan di grup, dan apa yang menjadi hasilnya saya bagikan kepada teman-teman supaya juga kita tidak bertanya-tanya. Saya juga kasihan kepada teman-teman. Kita selalu dituntut. Saya juga punya perasaan. Karena dari dulu saya begitu. Abang saya paling tahu gimana saya. Saya dulu bukan sok-sok atau cerita. Kepala dusun kami aja saya hajar habis-habisan di rapat desa. Itu kalau orang dengan pemerintah. Kami satu desa. Enak-enak dia punya motor. Jalan kami udah rumput-rumput, udah masuk di jalan, hanya satu jalan apa aja yang bisa roda 2 yang bisa lewat. Gara-gara terlalu banyak rumput-rumput yang sudah bertumbuh, tapi tidak diperhatikan. Saya hajar. Nah, sama. Saya sangat peduli dengan teman-teman. Saya peduli kesehatan teman-teman juga di sini. Ya. Teman-teman sakit, saya juga memikirkan, saya juga pusing. Aduh, jangan sampai tidak ada harapan. Jadi harus ada harapan sekalipun. Ya kok ya. Sekalipun stres harus ada harapan. Jadi saya mempertanyakan 3 hal itu bukan saya marah-marah di belakang. Saya mempertanyakan seperti apa pertanyaan saya, seperti itulah jawaban. Di situ dibaca baik-baik. Jadi saya nggak bisa baca satu persatu. Jadi teman-teman kalau bertanya-tanya mengenai 3 hal itu, maka jawabannya itulah jawabannya, dan gimana selanjutnya lah itulah realitanya. Kita nggak bisa memaksa bahwa setelah kita mempertanyakan harus dituruti atau tidak. Tapi setidaknya setelah kita mempertanyakan, mereka juga tahu. Karena jujur mengenai Sanyo itu 2, Ibu Ana bilang kok baru kali ini ada laporan. Ternyata selama ini ada laporan bahwa Sanyo itu sudah selalu mati. Jadi puji Tuhan, dengan kita mempertanyakan hal itu, kata Ibu Ana, saya akan tidak lanjuti, saya akan mungkin telepon yang pihak yang punya PWA itu namanya, yang itu tempat kita mengambil air katanya. Tapi saya nggak tahu, saya juga nggak mungkin memaksa. Setidaknya kita sudah kasih laporan dan terserah nanti bagaimana. Kembali kepada yang disampaikan oleh Pak Thomas Edison tadi, bahwa kedisiplinan adalah melakukan apa yang tidak kita sukai. Jadi saya ingatkan lagi, saya nggak tidur-tidur tidak. Ini jadwal kita sudah ada. Lihatlah hari apa kamu pikir. Lihatlah kapan kamu turun ke loading. Nah, biasakan misalkan hari ini piket beserta dengan yang kumpul kami. Itu aja sih yang dari saya. Semoga teman-teman memiliki rasa mau untuk dibentuk, mau untuk bersama-sama kita mencari kasih di kamar ini, selalu baik-baik, tidak ada masalah. Saya pengen damai, tidak ada masalah, saling pengertian. Kalau memang ada cekcok-cekcokan yang diselesaikan secara pribadi, diselesaikan secara apa ya, saya mau kita selesai dari kamar ini, kita bahagia sukacita. Karena 2 kamar yang saya sudah lalui, A3 dan B3, yang paling parah itu B3. Kenapa B3? Ada Kak Ifni, kalau kalian tanya itu, sampai lemari kami pecahkan dan kami ganti itu lemari. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi karena gara-gara emosian, gara-gara candaan yang berlebihan. Jadi ciptakanlah saling mengerti. Ya, itu aja. Semoga apa yang saya sampaikan ini tidak berlalu begitu saja. Setidaknya lewat telinga kanan masuk ke kiri, kasih diproses. Itu aja. Siapa yang doa penutup kita, bahwa kita dalam doa, keluar kamar kita dalam keadaan baik-baik saja. Yuk. Oke.
Jadi bawa kita Ya. berdoa. Berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh doa bersama, atau lebih kami boleh mendengarkan apa yang menjadi